Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, 1. Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili. 2. Bapak Panglima Kodam 1 atau yang mewakili. 3. Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili. 4. Bapak Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi. 5. Bapak Pimpinan Bank Indonesia Cabang Banda Aceh. Dan ke-6, Bapak Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh. Para hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya berupa keamanan, kesehatan, dan kesempatan sempurna sehingga semuanya dapat berhadir pada tempat ini yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita semua tentang bahayanya riba serta dosa besar bagi pelakunya. Syukur alhamdulillah kita di Indonesia mulai bergerak menjauh dari riba dengan sistem syariah yang diberlakukan pada perbankan kita. Seperti semua yang pahami, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola uang dan asetnya. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya bagi hasil dan saling menanggung kerugian atau mudharabah, permufakatan usaha atau musyawarah cost plus atau mudharabah, serta sewa jangka panjang atau ijarah. Sistem pengelolaan perbankan secara syariah ini telah berkembang begitu cepat dewasa ini, terutama setelah komunitas muslim di beberapa negara berpendudukan muslim di dunia memperkenalkan sistem ini, dimulai oleh lembaga-lembaga keuangan swasta. Pada tahun 2009, sistem syariah ini telah merayap ke 300 bank dan 250 mutualan fund di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebanyak 2 triliun US dollar dana telah berpindah ke sistem ini. Nilai ini kira-kira 1% dari total aset dan uang perbankan di seluruh dunia, walaupun saat itu masih berkonsentrasi di GCC atau Gulf Cooperation Countries saja, yaitu Iran dan Malaysia. Pertumbuhan semakin tajam. Dengan semakin terjepitnya negara-negara miskin di dunia dengan sistem perbankan umum didominasi oleh negara-negara barat yang tak pernah menanggung kerugian bersama dan investasinya di negara-negara yang sedang berkembang, sehingga kondisi ini bagi negara-negara berkembang justru terus memiskinkan mereka. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sejarah mencatat bahwa perkembangan pengelolaan keuangan berbasis Islam telah lama diinisiasi. Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975 dan kemudian Commercial Islamic Bank pertama, yaitu Dubai Islamic Bank, dibuka pada tahun 1979. Perusahaan asuransi Islam pertama, Islamic Insurance Company of Sudan, juga didirikan pada tahun 1979. Menariknya lagi, Islamic Mutual Fund pertama justru didirikan di Indiana, USA pada tahun 1986 dan bukan di negara Islam. Hadirin yang saya muliakan, sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 2008 pertumbuhan Islamic Banking berkembang pada rate 2000-15% per tahun dan terus berkembang sebagaimana yang dilaporkan oleh majalah The Economist
Pada tahun 2019, surat kabar resmi Vatikan Reservatoments juga melaporkan bahwa prinsip-prinsip perbankan syariah telah mendekatkan pelanggan dengan lembaga keuangan. Di tingkat ASEAN, kampanye konsep syariah digelar dengan mensosialisasikan sistem dengan tema Beyond Banking, berarti belakang tabir perbankan. Kampanye dimulai pada tahun 2008 melalui usaha mendekatkan nasabah dengan perbankan. Hasilnya adalah telah terjatuh pertumbuhan sebesar 40% atau 50 triliun pada tahun 2008. Bapak dan Ibu sekalian, data-data yang kita kemukakan di atas dan saya bicarakan hari ini membuktikan bahwa masyarakat dunia telah membuka diri dan menerima sistem ini. Oleh karena itu, Aceh sebagai daerah yang kultur Islaminya relatif lebih kental di Indonesia, idealnya menjadi rujukan sebagai daerah yang berhasil tumbuh melalui sistem perbankan syariah. Di sisi lain, dibutuhkan studi yang mendalam dan berketerusan untuk memperoleh formasi tepat bagi pertumbuhan sistem keuangan di syariah Aceh, di Indonesia, dan bahkan di dunia. Demikian yang kami dapat paparkan. Semoga Allah meridhoi semua rencana dan kegiatan kita. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.